Selamat siang ya. Jam 11. Ini orderan yang masuk mau kita kirim ya. Ini untuk Toyota Yaris pertama dan Nissan Livina ya, pertama juga. Kita akan review ya dua buah bolam ini sama menggunakan Cree XHP 50 second generation ya untuk Toyota Yaris dan Nissan Livina. Kenapa sih saya rekomendasi tipe ini ya? Tipe ini termasuk bohlam yang istilahnya heavy duty ya. Heavy duty itu dalam arti bisa diajak kerja berat ya. Karena Anda tahu sendiri ya, Jakarta, Indonesia atau kota-kota besar itu macet ya, macet. Kenapa bisa macet? Ya, karena semua orang punya mobil. Macet itu menyebabkan mesin panas ya, ruangan mesin panas. Nah, sedangkan LED itu musuhnya adalah panas. Kenapa LED itu musuhnya panas? Satu, LED panas, wattnya ngedrop, cahayanya menurun. Makin panas, makin tidak awet. Kenapa LED-LED di pasaran banyak yang ngedrop wattnya, banyak yang cepat rusak, banyak yang bermasalah? Yaitu karena musuhnya adalah panas. Panas itu adalah musuhnya LED ya, musuhnya LED. Nah, makanya kenapa saya rekomendasi Anda, jika Anda buat yang sering dipakai kerja berat, dalam arti sehari bisa jalan mungkin malam 10 jam gitu ya, 5 jam, Anda pakai tipe Cree lah ya. Kenapa? Saya sudah ngomong, tipe Cree ini heavy duty ya, dan dia sangat stabil. Sangat stabil ya, heavy duty. Bisa diajak kerja berat, bisa diandalkan ya. Bisa diandalkan. Oke, banyak yang bertanya mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu. Oke. Bohlam ini real 30 watt ya, dan dia stabil, tidak ngedrop. Dia lebih terang 3 kali dari halogen standar. Ya, 5500 Kelvin. Warnanya lebih putih dibandingkan halogen standar, tetapi masih ada unsur warna kuningnya ya, masih ada warna kuningnya. Anda bisa lihat hasil outputnya ya di tembok ya, masih ada kuningnya. 5500 Kelvin ya. Bohlam ini 30 watt dan stabil, tidak ngedrop. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana tuh? Ada tamu. Oke ya, jadi ini bohlam ya 30 watt real ya, lebih terang dibandingkan halogen standar 3 kali maksimum. Bohlam ini pemasangan tinggal PNP ya, ini sudah dirajut oleh nilon, driverless. Jadi saya berharap Anda masang plug and play ya, plug and play tanpa perlu Anda ngebobok karet, tanpa Anda merobek karet. Ya, seperti itu. Bohlam ini stabil ya, tidak ngedrop. 30 watt 30 watt. Jadi syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop, harus stabil ya. Bohlam ini juga bisa di adjustable ya. Adjustable itu artinya apa? Adjustable itu adalah bohlam yang bisa di setting ya, cut off-nya bisa diputar. Anda intinya kalau beli bohlam yang fix fokus yang tidak bisa disetel, Anda rugi. Kalau Anda beli bohlam yang bisa disetel, itu menguntungkan Anda. Kenapa? Karena kita bisa mengadjust sendiri cut off-nya ya, untuk membentuk cut off-nya. Karena kenapa? Karena bakal silau. Silau itu ya, banyak pertanyaan, Pak, kenapa ya saya beli LED kok silau? Nah, permasalahannya adalah satu, LED tersebut dikalibrasi atau tidak oleh yang tempat Anda beli. Ya, satu, dikalibrasi atau tidak. Kedua, bohlam tersebut kalau dikalibrasi menghasilkan satu fokusnya. Jadi fokus bohlam lampu H4 itu ada dua macam. Fokus low beam dengan fokus high beam. Low beam bagian yang depan yang ada payungnya. High beam adalah bagian yang belakang chipnya. Nah, fokus low beam ini harus, posisi chip low beam ini harus ya difokusnya fokus low beam. Jangan chip posisi low beam difokusnya di fokus high beam, ya tentu bakal menyilaukan, tidak boleh. Ya, jadi permasalahannya adalah ada dua utamanya. Kenapa bisa silau? Satu, karena fokus posisi chipnya nggak bener. Kedua adalah payung. Soal payung, kita mengkonversi dari reflektor halogen, Anda pakaiin ke LED. Tentu LED-nya harus menyesuaikan anatominya dari halogen. Jangan sampai bentuknya berbeda atau bentuknya aneh-aneh.
Bentuknya yang aneh-aneh nggak bakal bisa. Kenapa? Karena reflektornya punya halogen. Ya, kalau Anda ganti yang bentuknya aneh-aneh nggak bakal bisa fokus intinya. Ya, karena itu reflektornya punya halogen, didesain buat halogen. Halogen itu ada payungnya. Nah, payungnya ini fungsinya untuk membatasi cahaya. Nah, membatasi cahaya itu makanya perlu payung yang menyerupai halogen. Anda lihat payungnya ini. Payungnya ini sama seperti halogen H4. Ya, Philips Osram pun payungnya sama seperti ini. Jangan Anda beli LED yang payungnya itu merupakan daging lebih dari body. Itu tidak bagus. Hasilnya akan lebih bagus jika payungnya menyerupai punya halogen. Ya, seperti itu. Dan bohlam ini bisa di-adjustable, itu menguntungkan Anda untuk membentuk bayangan cut off-nya dan untuk menggeser bayangan gelap. Ya, bayangan gelap itu jangan kena di reflektor bagian paling atas, tapi kita geser. Ya, tujuannya itu. Syarat keempat LED ini bayangan gelapnya kecil, ya, tidak besar. Makin kecil makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Jadi intinya remang-remang itu lebih bagus dibandingkan kalau dia gelap dan besar, ya. Nah, ini kan remang-remang. Ya, remang-remang. Nah, ini bayangan gelap nih, remang-remang. Kalau ini tangan saya kan tertutup kan gelap banget. Nah, ini remang-remang, ya, remang-remang. Makin remang-remang makin bagus. Makin bagus lagi tidak gelap sama sekali, ya, itu makin bagus. Bohlam ini bisa diservis, ya, sebagai syarat bonus. Makanya saya bilang bohlam ini satu bisa diajak kerja berat, heavy duty, dan dia bisa diservis, bisa diajak kerja berat. Jadi istilahnya Anda yang beli LED tipe ini long life, lifetime-nya panjang, ya, dan bisa diajak kerja berat. Saya ngomong apa adanya karena saya pakai sendiri, ya. Saya juga udah pernah pakai waktu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, kita touring Jawa Bali, ya, kita pakai LED Kri, macet kan, dari Cikarang sampai Semarang sampai Cirebon itu, aduh, ya. Waktu itu tol baru dibuka, ya, tol Trans Jawa. Nah, kita pakai nyalakan terus, nggak ada jeda, ya, continue. Itu bisa, ya. Sedangkan kalau LED-LED yang lain meredup, ya, kedip-kedip segala macam. Nah, itu kurang bisa diajak kerja berat, ya. LED ini saya ngomong apa adanya bisa diajak kerja berat karena chipnya sendiri itu memang bisa diajak kerja berat. Temperatur kerjanya tinggi, ya, dan bisa diservis, ya, chipnya. Oke, soal pemasangan, ya, lampu H4 di Indonesia adalah memakai karet. Ingat, lampu di Indonesia adalah memakai karet sebagai tutupnya, ya. Mobil-mobil Jepang itu pakai karet. Karet itu original, jangan dirobek, jangan dijebolin seperti begini, ya. Kalau Anda memasang LED dijebol, artinya adalah debu bisa masuk, air bisa masuk. Saya tidak menyarankan Anda untuk merobek, ya. Anda tidak bagus lah intinya untuk merobek atau menjebol, ya. Pemasangan ini adalah sangat PNP. Jadi Anda lepas dulu ininya, ya, ini sudah dilepas, klipin, baru pasang karetnya. Karet itu dipasang di tengah-tengah antara bohlam dengan dudukannya. Jadi lepas dulu, sudah lepas, sudah masuk dengan benar, baru bohlamnya masuk. Nah, bohlam ini masuk masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat, makin banyak, makin bagus. Jadi makanya LED ini kalau heatsinknya makin tinggi, makin bagus. Makin lebar makin bagus, makin banyak siripnya makin bagus karena untuk pendinginan, ya. Jadi dia bisa makin dingin, makin bisa membuang panas. Karena kenapa? Musuhnya adalah panas. LED itu panas pasti ngedrop, ya. Panas itu wattnya turun, panas itu meredup cahayanya, ya. Dan di Indonesia negara macet, negara tropis. Macet, mesin mobil panas. Kenapa mesin mobil panas? Karena mobil tidak jalan, panasnya ya di ruangan mesin, situ-situ aja. Tetapi kalau mobil Anda jalan, kan angin meniup dari depan, anginnya akan pergi. Nah, pada saat macet Anda nyalakan lampu, suhu ruangan mesin Anda meningkat, ya, angin panas. Sedangkan si LED ini butuh pendinginan, jadi yang ditiupkan adalah angin panas, ya. Kalau LED tersebut ngedrop, ya udah pasti meredup, ya, wattnya turun. Nah, LED ini tidak ngedrop karena kenapa? Chipnya juga bisa diajak kerja berat. Nanti ada yang berkomentar, apa LED ini jelek, nggak ada sensor temperaturnya.
Mendingan LED merek si A, merek si B yang ada sensor temperaturnya untuk melindungi chip. Nah, oke. Sensor temperatur itu bagus memang, bukan jelek, tetapi tidak cocok untuk dipakai di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Indonesia tadi saya udah bilang negara macet dan negara tropis. Beda kalau LED-nya Anda dipakai di negara 4 musim. Ya, kalau LED dipakai di negara 4 musim, ada musim dingin, nah itu bisa menguntungkan yang ada sensor. Tapi kalau di Indonesia tidak menguntungkan, ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena LED-LED yang ada sensor tersebut ya, ngedrop wattnya. Jadi awalnya gede 50 watt misalnya dia bilang 55 watt atau 45 watt. Baru nyala 5 menit, baru nyala 10 menit. Wattnya sudah turun. Sisanya tinggal 25. Ya artinya bohlam tersebut tidak bagus atau tidak cocok dipakai di Indonesia. Contoh lagi kasus yang mobil tidak cocok suatu barang yang tidak cocok dipakai di Indonesia. Misalnya mobil tersebut ada heater. Sedangkan di Indonesia kan negara tropis kebanyakan ya. Memang ada yang tinggal di dataran tinggi yang ada dingin gitu ya. Tapi pada umumnya adalah suhu temperatur udara di Indonesia itu kan seperti kalau saya di Jakarta itu ya 33 ya 34 mungkin siangnya. Ya mungkin kalau Anda tinggal di Bogor, di Bandung, di Puncak ya mungkin agak adem ya. Tapi kan ademnya paling juga sekitar 20-an, 25 mungkin ya. Nggak mungkin ademnya di bawah 20 ya kalau siang hari atau malam hari. Ya mungkin kondisinya kalau hujan ya mungkin ya. Tetapi maksud saya adalah rata-rata temperatur udara di Indonesia itu adalah panas. Nah, kalau LED itu ada sensornya sedangkan di Indonesia adalah negara panas, dia udah pasti ngedrop, nggak cocok. Nggak sama seperti Anda beli mobil yang ada heater, ada pemanas, nggak cocok di Indonesia. Di Indonesia mobil itu butuh AC bro, bukan butuh heater. Ya seperti itu. Jadi makanya LED itu harus cocok marketnya ke mana, negara mana ya. Kalau LED yang ada sensornya begitu lebih cocok ke negara yang ada musim dingin. Ya, ada musim dingin. Tapi kalau di Indonesia nggak ada musim dingin, adanya cuma 2 musim, musim panas, musim hujan. Musim hujan pun tidak tiap hari hujan. Ya, dan Indonesia negara macet. Macet itu pasti ngedrop, ya panas mesinnya. Ya, jadi cukup ya. Jadi ini intinya ada heatsink. Ada heatsink, makin tinggi heatsink makin bagus, makin pendek heatsink makin parah. Artinya tidak ada pendinginan. Karena desain karet masuk begini, kalau ini mendem tertutup, artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar buntu, jadi artinya kipas angin tidak berfungsi dengan baik. Ya. Nah, Anda harus mencari LED yang heatsinknya makin tinggi makin bagus. Jadi masih terlihat. Makin terlihat makin bagus. Makin angin bisa bersirkulasi, ya. Kalau ini LED-nya tidak pakai heatsink, artinya kan karet ini akan langsung menutupi ke begini. Nah, kalau ini begini artinya tidak ada pendinginan. Kipas angin berputar, putar aja, anginnya nggak niup. Nah, sama dengan Anda bunuh LED dengan pelan-pelan, ya. Saya menjual LED yang istilahnya cocok lah untuk market di Indonesia. Kenapa? Karena saya juga sudah riset, ya. Sebenarnya LED yang lebih terang, yang wattnya lebih gede banyak di pasaran, ya. Di pabrikan juga menawarkan terus, saya suruh beli produknya, tetapi produk tersebut tidak cocok untuk market di Indonesia. Kenapa? Karena mobil Indonesia menggunakan karet untuk tipe H4. Makanya saya tidak mengimport produk-produk lain. Saya tetap concern di tipe ini. Kenapa? Karena saya udah ngomong heavy duty dan terangnya udah cukup lah 3 kali daripada halogen standar. Tidak storing juga ya. Banyak LED di pasaran storing bro. Mengganggu radio mobil Anda, mengganggu kerja elektronik mobil Anda, dan LED ini tidak ya. Jadi LED ini termasuk salah satu bohlam terbaik. Saya sangat rekomendasikan. Ada 7 syarat bohlam bagus ya yang saya sudah sebutkan. Nah, ini di order untuk Nissan Livina dan Toyota Yaris. Nanti barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah kita pastikan titik fokusnya adalah benar. Untuk chip untuk low beam harus di posisi low beam. Ya. Chip di posisi high beam untuk di fokus high beam, dan payungnya ini akan kita gerus sedikit ya, kita gerinda. Tujuannya apa? Supaya lebih membuka, supaya outputnya lebih keluar, tapi tanpa menyilaukan orang ya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Saya sebagai penjual dan saya juga hobi, saya mau Anda sebagai pembeli juga hasilnya semaksimal mungkin ya. Makanya barang yang Anda beli dari saya kalibrasi ya. Tujuannya adalah penting, satu, supaya Anda memakainya juga nyaman, enak. Jangan sampai Anda enak terang tapi mengganggu orang lain, juga tidak bagus ya. Mengganggu orang lain itu istilahnya polusi cahaya.
silauin orang. Jangan sampai begitu, bro. Ya, kita hidup itu harus bisa berdampingan ya. Makanya kenapa ada namanya standar CE Compatible European, artinya bisa hidup berdampingan. Anda terang tapi tanpa mengganggu orang lain. Ya. LED ini nyala, jangan mengganggu elektronik kendaraan Anda. Contohnya radio. Banyak ya kasus LED lampu nyala radionya mati atau radionya mengecil atau suaranya kresek-kresek. Nah, itu namanya storing. Bolam ini tidak storing. Jadi harus bisa hidup berdampingan ya. Dan ini sudah juga dirajut oleh nilon ya, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam. Kenapa? Lebih simple Anda untuk masang. Jadi PNP, tinggal colok soket aja ke soket asli bawaan mobil, selesai. Ya, jika Anda butuh panduan pemasangan LED ini silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order barang ini di Bukalapak ya, di Tokopedia, di Shopee. Anda bisa order langsung juga WhatsApp saya ya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Oke ya. Jadi ini Cree XHP 50 second generation 30 watt double cooper PCB ya, 5500 Kelvin. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Terima kasih.